Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita dalam seri ini akan bicara soal GCG, GRC, ESG ya. Permulaan ini kita akan bicara soal GCG. Nah, pada prinsipnya kita kaitkan dengan perusahaan tentunya, perseroan terbatas. Dan di perseroan terbatas itu kita mengenal ada aturan yang paling umum, itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di situ diatur tentang GCG, tentang tata kelola bisnis yang berdasarkan pada perusahaan yang menggunakan badan hukum PT. Di PT atau di Undang-Undang PT itu menggunakan sistem two board system, jadi dua badan. Itu berbeda dengan yang ada di Amerika, di common law ya. Di Indonesia kan menggunakan sistem civil law, jadi kemudian juga ini kita menggunakan di undang-undang itu ada namanya two board system, jadi dua badan. PT di dalamnya ada dua board, dua badan, dua dewan. Nah, yang satu namanya Dewan Komisaris, dia adalah melakukan pengawasan dan penasihatan. Yang kedua adalah direksi. Nah, direksi itu mengelola bisnis secara sehari-hari. Jadi pada prinsipnya dua-duanya ini harus bekerja dengan baik, harus optimal gitu. Direksi dan komisaris tentu saja itu harus bekerja seiring sejalan. Dan masing-masing punya aturan, masing-masing punya koridor untuk menjalankan fungsi masing-masing. Nah, pertama adalah Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris itu dia sifatnya bekerja secara kolektif, mengambil keputusan secara kolektif. Jadi kolektif itu tidak sendiri-sendiri, jadi kolektif itu bersama-sama. Jadi komisaris sebagai sebuah dewan itu ya bekerjanya boleh masing-masing ya, masing-masing. Kalau seandainya ada 5 komisaris, 5 anggota komisaris di situ, maka kemudian masing-masing punya tugas masing-masing boleh. Tapi dalam proses pengambilan keputusan itu sifatnya kolektif. Tidak ada proses pengambilan keputusan oleh komisaris sendiri-sendiri. Bekerjanya boleh sendiri, tapi pengambilan keputusannya itu harus bersama-sama. Namanya kolektif. Nah, kolektif itu ya sifatnya itu bersama-sama. Jadi kalau dalam sebuah pengambilan keputusan harus melalui rapat, harus melalui surat gitu ya, dan kemudian harus melalui namanya sirkuler gitu ya. Jadi ini yang juga harus dipahami. Jadi sekali lagi ada katakanlah di situ ada Bapak A, B, C, D, maka kemudian ketika mau melakukan pengambilan keputusan, katakanlah keputusan apapun yang kemudian dikaitkan dengan perusahaan, maka kemudian harus bersama-sama. Nah, apakah bersama-sama itu harus bulat? Ya, sebaiknya bulat, keputusannya bulat. Tidak ada yang berbeda, tapi perbedaan tentu saja dimungkinkan. Seandainya memang ada perdebatan, maka kemudian ada komisaris yang mau dissenting opinion itu diperbolehkan saja. Tapi intinya begitu sudah pengambilan keputusan yang bersama-sama. Jadi bahkan kemudian ketika ada Dewan Komisaris itu sebagai ketua komite, maka kemudian komite pun tidak boleh mengambil keputusan. Yang boleh mengambil keputusan hanya di Dewan Komisaris. Jadi komite pengawas sebagai organ komisaris dia bisa bekerja membantu komisaris, tapi kemudian sifatnya ya membantu, mensupport, memberikan data, memberikan masukan, memberikan kajian gitu ya. Tapi kemudian semua keputusan itu ada di tangan komisaris. Jadi nah, sekaligus juga tidak ada keputusan, seandainya ada beberapa hal, ada 4-5 komite gitu ya, komite manajemen risiko, komite audit, komite ESG, segala macam itu, dia boleh bekerja masing-masing, tapi kemudian ketika mau mengambil keputusan, katakanlah mengambil keputusan soal peneguran kepada direksi, atau mungkin sebuah keputusan soal penelaahan, atau keputusan soal pengawasan gitu ya. Oh, ini sepertinya kok operasional bisnis terlalu lambat, maka kemudian ketika disampaikan ya boleh lisan, boleh masing-masing, tapi begitu sebuah keputusan menegur dan kemudian merekomendasikan itu harus bersama-sama. Kalau tidak memungkinkan ada rapat ya sirkuler gitu ya, itu boleh dilakukan. Tapi sekali lagi ini harus kolektif. Nah, ini berbeda dengan direksi. Direksi itu sifatnya kolegial. Kolegial itu adalah dia sebagai sebuah dewan atau sebuah badan atau sebuah tim gitu ya. Tapi kemudian direksi masing-masing memiliki tugas dan masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan. Namanya keputusan kolegial. Jadi
Ya, kolegial itu katakanlah direktur keuangan mau membuat sebuah keputusan terkait dengan kenaikan gaji. Tentu saja direksi secara keseluruhan sudah punya koridor bagaimana cara proses pengambilan keputusan segala macam. Tapi begitu kolegial itu adalah ketika diputuskan oleh seorang direktur, maka kemudian keputusan itu harus dipertanggungjawabkan bersama-sama. Jadi yang tanda tangan memang direktur keuangan, tapi substansinya harus dipertanggungjawabkan bersama-sama. Nah, bagaimana kalau ada seorang direktur yang akhirnya tidak, oh saya keberatan dengan keputusan direktur keuangan gitu. Ya boleh. Kalau seharusnya tidak, harusnya sudah dibicarakan, harusnya sudah dikasih koridor gitu ya, diberikan koridor, maka kemudian ketika mengambil keputusan ya sudah, direktur keuangan mau mengambil keputusan tapi sesuai koridor yang sudah disepakati. Nah, seandainya tadi bahwa ada direktur produksi yang tidak sepakat atau mungkin berkeberatan dengan keputusan direktur keuangan, dia bisa aja kemudian meminta ke direksi untuk melakukan rapat direksi. Tujuannya apa? Mengevaluasi hasil keputusan direktur keuangan gitu. Nah, di sini fungsi kolegial tadi bahwa kemudian tidak semua keputusan direksi itu harus diputuskan dalam sebuah rapat. Direktur produksi, direktur marketing, direktur HR gitu ya, HRD gitu, dia punya kewenangan-kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan. Tentu saja ini makanya kemudian ada seninya. Seninya adalah bahwa direksi masing-masing itu juga harus memahami aturan main di direksi dan kemudian juga memahami soal katakanlah selera masing-masing direksi. Oh, selera direktur kita itu sebegini. Secara umum kita ingin membawa perusahaan itu ke arah yang maju, ke arah yang progresnya bagus gitu ya. Maka kemudian semuanya perlu dipahami soal nature-nya, soal culture-nya, soal kebiasaan pengambilan keputusan, soal selera bisnis, selera risiko. Saya kira semua direktur mestinya punya pandangan yang sama sehingga tidak kemudian meskipun dia punya kewenangan untuk mengambil keputusan secara kolegial sendiri gitu ya, mewakili direktur secara umum, secara keseluruhan, maka kemudian tapi dia mengambil keputusannya seenaknya sendiri, ya nggak boleh gitu ya, nggak bisa. Maka kemudian ya di sini seninya bahwa direksi itu harus kompak, harus seiring sejalan, kemudian juga harus memahami satu dengan yang lain. Makanya sudah ada kesepahaman di awal. Jadi kalau kita mau menuju pada katakanlah bottom line sekian, profit sekian, tapi kemudian juga kita mengambil risiko yang seperti ini, kita ingin bawa korporasi ini kemana gitu, sudah sama pandangannya gitu ya. Jadi dirut katakanlah sebagai dirijennya gitu ya, sebagai koordinatornya, maka kemudian dia bisa membuat sebuah sistem kerja yang akhirnya disepakati bersama, dipahami bersama, dan kemudian nyaman bagi semuanya gitu ya. Jadi nyaman itu bukan berarti seenaknya, bukan, tapi nyaman itu masing-masing direksi bisa bekerja dengan optimal karena kita tahu arahnya kemana, dan kemudian juga kita bisa mengelola risikonya seperti apa, kita harus punya koridor kepatuhannya seperti apa gitu ya, sehingga itu bisa dipahami bersama-sama. Sekali lagi bahwa di keputusan di direktur itu adalah keputusan kolegial. Keputusan kolegial adalah keputusan yang bisa diambil sendiri-sendiri, tapi dia mewakili direktur secara keseluruhan. Tentu saja, apakah tidak bisa ada keputusan kolektif? Ada, bisa. Jadi direksi bisa memiliki keputusan kolektif, tentu saja melalui rapat, dan kemudian diputuskan mungkin banyak hal yang ya setelah melakukan diskusi panjang gitu ya, akhirnya diputuskan. Nah itu antara perbedaan antara kolektif dan kolegial. Yang kedua adalah saya mau bicara soal apakah direktur utama itu adalah bosnya para direksi? Tidak. Jadi pada prinsipnya kan mereka, dan juga komisaris utama bukan bosnya para komisaris. Istilahnya itu adalah first among equal. Jadi, mereka itu sama, setara. Antara komisaris dengan komisaris dengan komut itu sama, setara. Tapi ada istilah first among equal. Jadi pertama dari yang setara. Jadi pertamanya di mana? Mungkin dalam proses pemimpin rapat, mungkin juga dalam proses mewakili ketika ada suara mewakili komisaris, maka kemudian dia berbicara juga gitu ya. Maka setelah lagi ada komisaris utama, maka kemudian yang memimpin rapat ya komisaris utama. Begitu juga di direksi. Dirut, direktur utama itu adalah first among equal. Jadi semua kalau voting, katakanlah mau voting, satu orang punya hak suara yang sama, satu gitu. Umumnya begitu, tapi masing-masing korporasi itu saya bisa membuat aturan yang berbeda-beda. Tapi intinya
kalau dikatakan bahwa first among equal seperti itu. Jadi masing-masing direksi itu equal, sama, dan kemudian ya direktur utama dipertamakan dalam hal-hal tertentu. Tadi hanya dalam soal pengambilan memimpin rapat, mewakili ketika dia harus berbicara di depan publik mungkin, di depan RUPS mungkin gitu ya. Bahkan tidak akan ada istilah veto dari komisaris utama, veto dari direktur utama tentu saja tidak ada. Tentu saja soal harisma itu berbeda ya. Harisma itu kan tentu saja dibutuhkan atau mungkin diperlukan. Jangan sampai kemudian ada persoalan tindakan atau mungkin karena merasa bahwa komisaris itu setara, direksi itu setara, maka kemudian dia tidak menghormati dirutnya katakanlah gitu, menghormati komutnya ya tidak. Tentu saja komut boleh punya harisma atau mungkin diperlukan ada soal seperti itu ya. Karena memimpin rapat kan tentu saja ada seninya, ada hal-hal yang perlu dia bisa bawa. Jangan sampai setiap kali rapat bertengkar gitu ya, enggak. Karena mungkin merasa sama-sama setara gitu ya, tidak ada atau mungkin banyak pertengkaran ya, itu pasti nggak bagus juga. Begitu juga direksi ya, dirut. Jadi sekali lagi bahwa komut, dirut diharapkan punya hal yang lebih lah, sehingga dia bisa memimpin koleganya dengan lebih leluasa, lebih bisa dihormati, lebih bisa dimengerti gitu ya. Jangan sampai kemudian juga ya sudah bebas gitu. Ini yang juga penting dipahami bahwa meskipun dia tidak punya kewenangan lebih, tapi bisa dia punya aura yang lebih, punya harisma yang lebih, punya wibawa yang lebih, itu pasti akan menjadi sebuah nilai tambah bagi komisaris atau bagi komut dan bagi dirut gitu ya dalam memimpin itu. Jadi maka kemudian memang kadang-kadang di prakteknya itu ada bos besar gitu ya, itu tidak bisa dipungkiri kalau memang komutnya punya harisma yang lebih, aura yang positif yang lebih gitu ya, maka kemudian dia bisa memimpin itu. Hal yang ketiga yang ingin saya bicarakan juga bahwa pada prinsipnya masing-masing, kan tadi kita punya konsep atau mungkin punya paradigma two board system, yang satu direksi, yang satu dewan komisaris. Jadi kalau direksi itu karena kolegial maka tidak berupa dewan, sementara komisaris itu berupa dewan. Dewan itu ya mengambil keputusan secara bersama-sama, kolektif. Dan ini yang penting untuk dipahami bahwa karena ini bukan subordinat dan ada yang komisaris dan direksi itu bukan atasan dan bawahan. Dia organ yang setara, organ yang independen masing-masing. Jadi direksi atau komisaris bukan atasannya direksi, begitu juga sebaliknya. Karena apa? Karena masing-masing itu kan dia mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS. Jadi kepada RUPS itu dia membawa apa yang sudah dimandatkan oleh RUPS, anggaran dasar, maka kemudian kita menjalankan tugasnya, masing-masing independen, dan kemudian juga masing-masing memiliki nanti akan mempertanggungjawabkannya pada RUPS. Dan kemudian kalau toh katakanlah ada yang berpendapat bahwa ya enggak dong, komisaris itu lebih tinggi karena dia bisa memberhentikan sementara direksi. Nah tapi ini tentu saja ya boleh aja dibilang begitu, tapi pada prinsipnya toh independensinya adalah direksi itu tugas sesuai dengan apa yang dimandatkan, apa yang diatur dalam RUPS, dan apa yang kemudian juga dimandatkan mungkin dalam RJPP, RKAP. Nah, kemudian komisaris pun begitu, dia harus melakukan pengawasan dan penasihatan untuk memastikan bahwa direksi bisa berjalan dengan baik. Nah, independensinya di mana? Independensinya bahwa katakanlah komisaris itu memang pada sehari-hari itu atau mungkin sehari-hari itu tentu saja tidak setiap hari melototi direksi ya. Maka kemudian idealnya komisaris itu dia katakanlah melakukan rapat ya mungkin sebulan sekali, maksimal 2 minggu sekali gitu ya, sebulan 2 kali. Karena jangan sampai juga komisaris itu terlalu sering berada di wilayah operasional perusahaan, katakanlah di kantor, karena kalau terlalu sering maka kemudian hal yang kecil-kecil atau mungkin penasehatannya, pengawasannya tidak strategik lagi. Mungkin banyak hal yang kecil-kecil yang kemudian akhirnya menjadi concernnya komisaris gitu ya. Nah, hal yang juga penting terkait dengan independensi adalah bahwa masing-masing itu harus berpegang pada anggaran dasar, berpegang pada hasil RUPS,
berpegang pada keputusan-keputusan RUPS gitu ya. Jadi kalau dia merasa direksi sudah, meskipun komisaris sudah melakukan penasihatan, pengawasan, mungkin menegur gitu ya, tapi bagi direksi itu merasa bahwa itu yang terbaik, ya jalankan saja. Karena toh pada prinsipnya nanti direksi tidak bertanggung jawab pada komisaris, tapi direksi bertanggung jawab pada RUPS. Begitu juga komisaris, dia akan bertanggung jawab pada RUPS, sehingga ketika menjalankan tugasnya ya tentu saja harus lebih independen. Independen itu saja gini, tidak kemudian sewenang-wenang, tidak mau menangnya sendiri, jangan begitu juga. Jadi konsep independen, direksi merasa dia independen, tapi ya idealnya memang proses pengawasan itu dilakukan secara baik, secara rigid, secara strategik gitu ya. Tapi kemudian juga tidak selalu gaduh. Kalau antara komisaris dengan direksi sering gaduh, itu saja bagi perusahaan nggak bagus. Energinya jangan-jangan habis untuk gaduh saja gitu ya, tapi tidak untuk membesarkan perusahaan, tidak membesarkan korporasi. Kalau hubungannya itu harmonis tapi masih kritis, hubungannya harmonis tapi masih punya independensi, yang dikedepankan adalah bagaimana menjalankan tugas dengan profesional. Direksi profesional dengan tugasnya, komisaris profesional dalam proses pengawasannya, maka kemudian profesional itu juga tidak menang-menangan gitu ya. Nanti ancam-mengancam, kalau kamu nggak nurut, saya berhentikan sementara, ya nggak boleh juga, nggak bisa juga. Jadi intinya memang ini sekali lagi, meskipun perusahaan itu profit motif, tapi harus ada seni dalam menjalankan proses pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Saya kira itu yang kita bahas di seri kali ini. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang lebih mendalam, lebih luas lagi. Tentu saja banyak hal yang dikaitkan, mungkin nanti ada komisaris lebih dalam lagi, mungkin dengan organ-organnya, direksi dengan organ-organnya, dan mungkin juga kita akan bicara soal hal-hal yang lebih luas dan kemudian mendalam terkait dengan GCG, GRC, dan ESG. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.